Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fillah azza wajal. Masuk kita sekarang di pertemuan ketiga. Masih di pembahasan yang sama dalam kitab fikih Muyassar. Di permasalahan yang keenam, yaitu as'arul adamiyin wa bahimatu al-an'am. Permasalahan yang keenam yaitu tentang bekas-bekas manusia dan bekas-bekas dari binatang ternak. As-su'ru huwa ma baqiya fil ina' ba'da syurbi syaribi minhu. As-su'ru yang dimaksud dengan as-su'ru adalah ma baqiya fil ina', apa yang tersisa di tempat makan atau minum atau di bejana setelah orang yang meminum, setelah orang yang minum itu minum darinya. Artinya sisa daripada minuman orang yang meminum. Fal adami tahirun, manusia itu bersih, suci. Wasuruhu tahirun, dan sisanya juga bersih, suci. Sawa'an kana musliman atau kafiran, sama saja apakah dia muslim atau kafir. Wa kadzalika al-junub wal haid, begitu pula seorang yang junub atau wanita yang haid. Wa qad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan telah tetap sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'min la yanjus, bahwa mukmin itu tidaklah najis. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Dan juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha kanat tashrabu minal ina wa hiya haidun. Dan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah bahwa beliau radhiyallahu taala anha minum dari bejana, ya, dari tempat minum, dan beliau ketika itu sedang haid. Fayakhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhafahu ala mawdi'i fiha. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana tersebut dan meletakkan mulut beliau di tempat mulutnya Aisyah, di tempat bekas mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis diriwayatkan Muslim juga dalam sahihnya. Wa qad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Dan para ulama juga sepakat, telah ijma' tentang sucinya bekas, ya, dari makanan yang dimakan, makanan dari binatang ternak yang dimakan dagingnya. Ya, kita ulangi. Para ulama sepakat tentang bersih dan sucinya sisa dari binatang ternak yang bisa dimakan dagingnya dan selainnya. Amma ma la yu'kal lahmuhu, adapun binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, kasiba, seperti binatang buas, wal humur, seperti keledai, keledai jinak, wa ghairiha, dan selainnya, fasahih, yang benar adalah anna su'raha tahirun, bahwasanya bekas daripada binatang yang tidak dimakan dagingnya ini, ya, bekasnya adalah suci. Wala yu'atsiru fil ma', dan tidak memberikan pengaruh pada air. Bi khassatin idza kana al-ma' katsir, secara khusus apabila airnya banyak. Amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Adapun apabila air itu sedikit dan berubah airnya tersebut disebabkan, ya, minumnya binatang buas tersebut dari air tadi, maka air tersebut najis. Karena berubah dari sifat airnya. Dan dalilnya adalah hadis yang sebelumnya. Wa fihi, dan terdapat juga dalam hadis tersebut, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil ma', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawabi wasiba'. Dan air yang diminum oleh binatang ternak dan binatang buas.
Faqal, beliau mengatakan idza balagal ma'u kullatain lam yahmil al-khabas. Apabila air itu mencapai 2 kullah sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya pada pertemuan yang kedua, lam yahmil al-khabas, maka air itu tidaklah membawa najis ataupun kotoran. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fil hirah, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing. Waqad syaribat minal minal ina, di mana air kucing tersebut telah minum dari satu bejana. Beliau mengatakan inna laysat binajasin, bahwasanya kucing itu tidaklah najis. Inna ma hiya minat tawafin 'alaikum wat-tawafat. Sungguhnya kucing itu termasuk di antara binatang-binatang yang sering berkeliling ya di antara kalian. Hadis riwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud dalam Kitab At-Taharah, Imam Tirmidzi dalam Kitab At-Taharah, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih, dan hadis ini juga disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Kemudian wali'annahu yashukku at-taharruz minha fil ghalib, karena sangat berat untuk kita bisa berhati-hati darinya dominannya. Kalau qulna binajasati su'riha, kalau kita katakan najisnya sisa daripada kucing tersebut, wa wujubu ghusl al-asya', ya, dan wajibnya mencuci segala sesuatu yang di mana kucing tersebut minum darinya atau makan darinya, lakana fi dzalika masyaqqah, sudah tentu yang demikian akan memberatkan. Wa ya marfu'atun an hadhil ummah, sementara itu diangkat dari umat ini. Amma su'rul kalbi fa innahu najisun. Adapun sisa daripada anjing maka itu najis. Wa kadzalikal khinzir, begitu pula babi. Amal kalbu, adapun anjing, fa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a maratin ulahunna bit-turab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila anjing menjilat pada bejana tersebut, dia mencucinya 7 kali cucian, dan yang paling pertama dari 7 kali cucian itu adalah dengan tanah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dalam sahih keduanya, dan lafaz ini lafaz Imam Muslim. Ammal khinzir, adapun babi, fali najasatihi wa khubthihi wa qadaratihi. Adapun babi, karena najisnya babi tersebut, kotornya dan joroknya ya babi tersebut. Allah SWT mengatakan fa innahu rijsun. Sungguhnya babi itu adalah najis, kotor. Dalam surah Al-An'am ayat 145. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan yang ketiga ini. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pertemuan yang keempat. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.